Waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada kita, Bapak sehat, Bapak para badan, Bapak tulis Bapak singkatnya Bapak Pak hadirin hadir jemaah berkeluarga seperti rahimakumullah. Bersyukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat dan hidayah kepada kita semua hingga berkesempatan malam hari ini kita dapat hadir di majelis zikir berbagai kesempatan dalam rangka kita melaksanakan kewajiban dan aktivitas kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa dibakar dunia. Salam dan salam buat junjungan alam cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atas bimbingannya semangatnya, semoga kita selalu dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja kita telah disediakan jasa kewajiban kita dan segala kita pastikan ajar ritual kita, acara yang kita dalam rangka prosesi jemaah kita yang menuju haji hakikat, ya, dan semoga jemaah ini yang diberi keberkahan dan keriduannya, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan sesuatu yang khusus yang tidak kita temui dan kita tidak dapat ya memahami kalau melalui ilmu hakikat, dan tidak dapat kita mengamalkannya seperti apa. Dan kemudian ada kita ini tentu lebih semangat. Arti kata bahwa istiqomah kita harus diperhatikan. Istiqomah ini artinya bahwa dalam situasi apapun, ya, terus berpacu dalam kita menghadiri hal ya, itu sesungguhnya. Jadi kita ada wujudnya secara zahir dan batin, ya. Kalau zahirnya sudah hadir, tentu yang batinnya juga hadir. Kalau batinnya hadir, ya, itu berbeda, ya. Tapi alangkah bagusnya ada zahir batin itu sudah lebih utama. Ya paling tidak melalui online juga kan gitu. Ada kemunculan di situ, ada realnya di situ. Itu pertanda keistiqomahan kita benar-benar dari sisi zahir, hingga orang akan melihat, ya, melihat suasananya adem, suasananya baik, dan akan menunjukkan rasa mahabbah secara hablum minan nas. Kemudian adalah bahkan bentuk himah kita, ya, rasa respect kita yang dalam pada perguruan nasabah di perguruan ini juga sudah mulai dilirik, ya, diperhatikan, ya, sangat. Jadi ini akan menjadi selebritis nanti, berkata menjadi sebuah pembicara yang akan dibicarakan. Karena semakin hari kita lihat bahwa jemaah-jemaah ini kan semakin tambah banyak, semakin tambah terus tertib, semakin luas dari semua aspek, gitu, luar biasa. Nah, ini yang buat kita syukuri. Namun yang senioritas ini perlu ya lebih memberikan sesuatu sport dan semangat, spirit. Nah, ini kadang-kadang kayak apa istilahnya, ya lebih nampak jamaah-jamaah yang baru, sementara yang senior itu mana, kan gitu, sudah sekali menampakkan dirinya. Jadi
bentuk daripada kegagalan daripada istiqomah itu sendiri. Bukan persoalan mereka tidak yakin ya keistiqomahan ini sesungguhnya. Bertarung melawan dirinya sendiri, berperang melawan dirinya, keegoannya misalnya sombong dan ada rasa itu sesungguhnya benar kata Nabi, ada satu hal yang berat ketika memerangi diri kita sendiri. Mungkin kita tidak ada di sejajaran pengurus misalnya, atau tidak di sejajaran orang-orang yang dipakai misalnya di situ. Jangan melihat itu sebenarnya. Kita harus syukuri bahwa kita sudah terima ilmu ini dan kita dapat yang meyakini dan mengamalkan. Kan itu. Kan ini artinya bentuk persiapan kita untuk menata alam roh kita, alam barzah kita, alam akhirat kita. Kalau kita ada bangun dari sekarang, oleh siapa lagi? Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan kita peroleh. Itu suatu hari yang real, yang nyata. Gitu. Maka tersampaikan bahwa melalui spiritual jamaah kita dilihat jamaah-jamaah yang kurang, yang bagus, yang sejuk, yang belok-belok, ya itu dilihat gitu kan. Tapi kan tidak mungkin kita bahas satu persatu kan itu. Itulah selalu kita himbau sesungguhnya. Bagaimana keberadaan mereka di situ, apakah dalam suasana yang istimewa atau biasa-biasa. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang keberadaannya. Kalau kita menjadi jemaah jadi biasa-biasa tanpa ada sebuah ya komas, sebuah perjuangan biasa-biasa juga nantinya kita peroleh. Kalau kita punya sebuah perjuangan dengan sebuah semangat, sebuah spirit dengan satu tindakan yang lebih mulia, lebih dekat, lebih khusus, kita peroleh juga seperti itu ya. Nah itu maka seperti apa yang Allah katakan, aku ini kan tergantung daripada hamba. Apabila hambaku ya ingat maka aku akan lupa. Kalau hambaku datang dia ada mengingat aku dalam kumpulan atau dalam keadaan sendirian, maka aku lebih akan mengingat dia dalam sendiriannya. Tapi ketika kita mengingat Allah dalam kumpulan, maka Allah akan mengingat kita lebih baik daripada kumpulan-kumpulan yang kita lakukan di dalam berzikir kepada Allah. Lebih baik. Jadi dalam kumpulan ini ya Allah kasih spirit akan memberi tambahan di situ. Dan apabila kita datang dalam keadaan berjalan, Allah pun datang dalam keadaan berlari. Artinya bahwa lebih akan diberikan balasannya kan. Begitu juga ketika kita datang kepada Allah sejengkal, Allah akan datang sedepa itu lebih daripada apa yang kita lakukan. Bayangkan enggak? Kalau kita melihat dari ini asal Allah kasih spirit buat kita sebenarnya untuk tidak jemu dalam membangun hal berzikir, membangun jiwa rohani kita ini. Dan inilah yang terjadi dari beberapa jamaah kita yang telah ya mendahului kita, ya kan sangat-sangat kelihatan sekali situasi rohani ini nampak pada raut wajahnya, tampak pada suasana jahiliyahnya, ya gitu. Ada kelembutan di dalamnya, ada ketenangan di dalamnya, bahkan ada senyum simpul di situ kan. Tidak yang sebaliknya kan begitu sebenarnya. Nah ini seperti ini kan unik dan ini mahal itu. Perjalanan rohani ini mahal. Artinya bahwa kita di situ tidak bisa tertukar lagi, tidak bisa bolak-balik lagi. Karena udah sifatnya di situ abadi yang kekal. Walaupun isya kita ditingkatkan, ya berbeda dengan orang yang sudah makom, punya makom. Ibarat kita punya rumah mewah lah misalnya kan, berbeda kalau kita nyewa, berbeda kalau kita diberikan, berbeda kalau kita hanya numpang, berbeda kalau sekedar hanya nitip-nitip di situ kan. Kalau seperti itu ya, itulah disebutkan manzilah-manzilah, gedung-gedung atau rumah-rumah yang di situ memiliki sebuah fasilitas yang berbeda sesuai dengan amaliah kita. Makanya semua itu tercipta daripada amal zikir kita dari itu penting sebenarnya. Itulah kita selalu mendorong jemaah terus untuk berjuang dulu. Nah ini adalah amalan yang pasti dan nyata. Rohani ini mendudukinya begitu. Nah, karena bukan lagi dalam bentuk hayalan, pikiran dan angan-angan. Ya konsep-konsep yang lain ini kan masih dalam bayangan. Masih barangnya belum jelas ya padang.
Bayangkan enggak gitu. Maka ibadah itu harus pasti dan pasti juga balasannya gitu. Kalau enggak ya ada pasti juga. Kalau ibadah dengan bayangan nanti surga bayangan juga kan balasan. Tidak mungkin dong kita memperoleh sesuatu yang berbalik sesuai dengan apa yang menjadi aplikasi ya aku. Dan sebagaimana Allah nyatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kita perbuat sudah kita peroleh. Soal-soal ini kan sudah tersampaikan. Namun bagaimana mensiasati sekarang dalam perjuangan kita, jihad kita ini. Ya setidaknya harus ada pikiran-pikiran yang baik, ya, yang lebih daripada ada support. Ya. Ada satu keinginan yang untuk daripada itu sudah biasa. Walaupun mungkin masih belum ada tindakan. Yang penting jangan sampai kita melemahkan, bahkan menolak, bahkan sampai apa namanya melarangnya dan sebagainya. Itu hati-hati juga kan bahaya. Itu kerugian kita, baik diri kita dan orang lain kan begitu. Sepanjang orang itu dalam tujuan hal yang baik, ya harus kita dukung. Itulah orang-orang yang hatinya lembut, hatinya yang sangat luas ya, pandangannya luas, kan begitu ya. Nah, jadi tidak hanya dari sisi pribadi. Kalau kita berpikir saya pribadi mungkin ini kan saya punya saya punya wilayah, ini punya kekuasaan misalnya sebagainya kan. Nah, jadi artinya sepanjang ada ruang untuk orang untuk berbuat baik, kita monggo di situ ya. Nah, itu kan ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang ya jamaah-jamaah ini membeda-bedakan begitu. Alangkah A, B, C, D sebagainya. Nah, itu ya supaya kita tidak lagi ada pikiran-pikiran di situ. Sepanjang kita satu punya mursyid, satu ilmu, satu bimbingan, selesai sebenarnya ya. Nah, itu kalau ada berbeda situ kembalikan ke sumbernya. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi sumbernya bagaimana mengatur kita, membimbing kita. Nah, itu jadi kita jadi apa nama ideal kita, jadi nyaman kita. Tidak akan berbahaya di situ. Nah, kalau ada pikiran masing-masing, pendapat ini kan rancu, jadi nanti menjadi sesuatu hal yang bahaya. Karena apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, baik ucapan maupun perbuatan. Itu soal. Nah, kita di sini punya wilayah, apalagi ada makom yang khusus. Jangan coba-coba menjelaskan gitu. Ya gitu. Kalau salah atau keliru gimana? Wah, itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, makanya kita menjelaskan itu di saat pembahasan tawajuh di situ yang lebih detailnya kan gitu. Kalau ya di luar biasa saja standar. Nah, itu sehingga bisa diterima oleh semua kalangan dari tabi'inya, hidup, rohan sampai rabbani. Kadang-kadang jamaah begitu nanya makom jamaah mustawi, wah akhirnya direndahkan dia seolah-olah wah itu udah apa namanya udah benar, padahal satu sampai sebenarnya semua akan bermuara kepada yang satu sesungguhnya, cuma yang menjadi berbeda nanti ada SK-nya. Nah itulah yang saya maksudkan. Nah, perlu kita kalau mau membeli satu usaha yang lebih baik kan harus berjuang di situ ya, jangan sampai hanya merasa cukup juga di situ kan gitu. Kadang-kadang ada juga satu dengan yang makomnya sama, nah itu keliru juga. Tidak boleh. Kalau sama ngapain orang harus itu naik kelas gitu kan. Ada saja yang macam lagi ngawur yang itu menjadi satu catatan bagi kesalahan dia nanti. Nah, itu ibarat kita di apa namanya di CCTV nanti kalau tidak ada equipment. Itu kata-kata tauhid itu jangan sampai diobral begitu aja. Ya kita aja nggak mau seperti itu. Ya harus jaga ya. Juga apa yang kita sampaikan menjadi sebuah pertanggungjawaban. Makanya setiap jamaah yang bertanya selalu kita alihkan ke ilmunya. Nah, itu kembalikan kepada petunjuk kita pedoman. Allah dan Nabi pun demikian, kembalikan sebagaimana yang kita ditujukan. Sebegitu apa namanya ya berhati-hati
Kalau ke yang lain nanti kan jatuhnya bahaya kan. Nah inilah yang harus kita jaga ya. Semoga zaman ini lebih hati-hati, lebih apa namanya, lebih tenang ya. Ya semoga dalam prosesi kita rujuk kita ke Allah, kembali kepada Allah, nyaman ya, tenang, akan membawa suasana yang mengembirakan, bahagia, bahkan adalah mati bagi orang beriman adalah sama hatinya yang memperoleh hadiah, bukan hal yang mengerikan, menakutkan, dan bahkan sangat-sangat membahayakan buat mereka ya. Semoga jamaah-jamaah ini akan lebih apa namanya, lebih adem ya, lebih tenang secara mensikapinya, tanpa kita saling mencurigai, menyalahkan, bahkan sampai saling menghujat ya. Demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.